Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan mengenai laporan laba dan rugi untuk mata kuliah akuntansi keuangan 1 dengan dosen pengajar yaitu Bu Maria Sinaga SAK MAK. Baik, untuk kelompok 1 sendiri kita terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada Kak Adrian Wijaya, yang kedua ada saya sendiri yaitu Desi Caroline, yang ketiga ada Kak Jessica Talakua, yang keempat ada Kak Muhammad Fajar, yang kelima ada Kak Ronaldo, yang keenam ada Kak Yasmin. Perkenalkan, nama saya Adrian Wijaya. Di sini saya akan membahas mengenai pendahuluan dan basis akuntansi, di mana pada slide pertama saya menjelaskan dasar dari akuntansi. Akuntansi sendiri adalah proses untuk mencatat, mengukur, dan melaporkan transaksi keuangan agar perusahaan bisa mengetahui kondisi keuangannya. Dalam praktiknya, digunakan basis akrual, yaitu pendapatan dan biaya dicatat saat transaksi terjadi, bukan saat uang masuk ataupun keluar. Dengan prinsip ini, laporan keuangan jauh jadi lebih akurat. Salah satu laporan yang dihasilkan dari proses akuntansi adalah laporan laba rugi, yang akan menjadi fokus pembahasan kita. Slide kedua, definisi laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement adalah laporan yang menunjukkan pendapatan biaya serta laba bersih perusahaan dalam periode tertentu. Laporan ini membantu kita melihat apakah perusahaan mendapatkan keuntungan atau malah mengalami kerugian. Adapun strukturnya sederhana. Pendapatan dikurangi biaya menghasilkan laba atau rugi. Melalui laporan ini, kita bisa memahami performa perusahaan selama periode tersebut. Selanjutnya, ada tujuan dan pentingnya laporan laba rugi. Laporan laba rugi memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama, untuk menilai kinerja operasional dan melihat seberapa besar profitabilitas perusahaan. Yang kedua, laporan ini bermanfaat bagi investor, kreditor, dan manajemen untuk menganalisis tren, membandingkan performa, dan membuat rencana ke depan. Dan yang terakhir, laporan ini mendukung standar akuntansi nasional maupun internasional, sehingga penyajian laporan lebih teratur dan dapat dipercaya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan terkait pendahuluan dan basis akuntansi. Jadi akuntansi itu adalah proses mencatat, mengukur dan melaporkan transaksi keuangan. Basis akuntansi sendiri mencakup prinsip-prinsip seperti basis aktual, yaitu mengakui pendapatan dan pengeluaran saat terjadi, bukan ketika uang diterima atau dibayarkan. Lalu untuk laporan laba rugi itu adalah merupakan salah satu dokumen keuangan utama yang menilai kinerja perusahaan. Berikut definisi laporan laba rugi. Untuk laporan laba rugi atau income statement adalah dokumen keuangan yang menampilkan pendapatan, biaya, dan laporan bersih dalam periode tertentu. Strukturnya yaitu pendapatan dikurang dengan biaya sama dengan laba atau kerugian gitu. Nah, untuk tujuan dan pentingnya laporan laba rugi sendiri, untuk tujuannya yaitu menilai kinerja operasional, mendukung pengambilan keputusan, dan menilai profitabilitasnya. Untuk manfaatnya sendiri yaitu dipakai oleh inspektor, kreditor, dan manajemen untuk menganalisis tren, perbandingan, dan perencanaan masa depan. Untuk standarisasinya yaitu mendukung kepatuhan terhadap standar akuntansi nasional dan internasional. Izin perkenalkan, nama saya Rolando Mardika Putra. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh teman kelompok saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait multi-step income statement. Seperti yang telah muncul pada layar, dengan contoh perusahaan Net Solutions untuk income statement yang berakhir pada Desember 31 tahun 2019. Di laporan laba rugi ini bisa kita lihat
ada beberapa bagian utama seperti revenue from sales yang terdiri dari penjualan, ya, terus dikurangi dengan sales returns and allowance atau pengembalian barang, biasanya barang-barang yang mungkin tidak sesuai standar ya pada saat penjualannya dan saat pembeli terima itu tidak sesuai standar yang dijanjikan oleh perusahaan Net Solution ini, akhirnya dikembalikan untuk mendapatkan penggantian. Terus ada sales discount atau diskon penjualan, itu mengurangi jumlah penjualan, jumlah pendapat penjualan dan akan mendapatkan penjualan bersih sebesar $708.000, 708.255 dolar. Dan ada cost of merchandise sold untuk dikurangi dari net sales tadi dan mendapatkan keuntungan laba kotor sebesar $182.950. Di sini juga ada operating expense yang terdiri dari selling expense dan administrative expense. Di sini eh, sangat rinci ya di multi-step income statement ini. Informasi yang dipaparkan pada laporan laba rugi ini sangat lengkap dan sangat berguna bagi pemangku kepentingan seperti investor ataupun mungkin calon investor yang akan berinvest ataupun pihak-pihak lainnya yang membutuhkan untuk melihat laporan laba rugi dari suatu perusahaan, khususnya untuk perusahaan yang bergerak di bidang perusahaan dagang. Di sini juga ada income from operations dan other income and expense, dan semuanya nanti tadi dari gross profit dikurangi dengan operating expense ini akan mendapatkan income from operations sebesar $77.240 dan akan dikurangi karena di sini beban bunga lebih besar ya daripada pendapatan dari sewa sebesar 1.840 dan akan mendapatkan pendapatan bersih sebesar pemasukan bersih sebesar $75.400. Multi-step income statement ini terdiri dari beberapa bagian seperti beberapa bagian, subbagian, dan subtotal. Dengan segmen pertama melaporkan pendapatan dari penjualan. Dan seperti yang kita lihat di gambar tadi, bagian pertama ini adalah revenue from sales yang terdiri dari penjualan dikurangi dengan sales returns and allowance dan sales discount dan akan mendapatkan penjualan bersih. Selanjutnya, penjualan atau sales adalah jumlah total yang ditagihkan kepada pelanggan untuk barang dagangan yang dijual, termasuk penjualan tunai dan penjualan secara kredit. Sales returns and allowance atau pengembalian dan potongan penjualan diberikan oleh penjual kepada pelanggan untuk barang dagangan yang rusak atau cacat. Dan diskon penjualan atau sales discount itu diberikan oleh penjual kepada pelanggan karena pembayaran lebih awal atas jumlah yang terutang. Jadi biasanya ada suatu syarat ya, apabila pembeli membayar lebih cepat itu akan mendapatkan diskon. Itu akan membantu likuiditas apa namanya cash on hand oleh suatu perusahaan itu akan semakin liquid dan akan semakin bagus untuk operasi perusahaan sehari-harinya. Terus ada penjualan bersih atau net sales ditentukan dengan cara mengurangi pengembalian dan potongan penjualan serta diskon penjualan dari penjualan. Terus segmen kedua dari laporan laba rugi adalah laba rugi multi step adalah bagian HPP atau harga pokok penjualan. HPP adalah biaya barang dagangan yang dijual kepada pelanggan. Biaya barang dagangan terdiri dari semua biaya perolehan barang dagangan dan persiapannya untuk dijual, seperti biaya pembelian dan pengiriman. Pembeli dapat mengembalikan barang dagangan kepada penjual. Ini kebalikannya tadi ya dari sales return and allowance. Ini dari sudut pandang pembeli. Terus penjual dapat menawarkan diskon penjualan kepada pelanggan karena pelunasan tagihan lebih awal, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan dari sudut pandang pembeli, diskon tersebut disebut diskon pembelian atau purchase discount. Di sini juga ada laba kotor. Laba kotor dihitung dengan cara mengurangi harga pokok penjualan dari penjualan bersih. Di sini ada typo sedikit ya. Di sini maksudnya bukan sales. Di sini maksudnya net sales dikurangi dengan cost of merchandise sold atau HPP sama dengan laba kotor. Sedangkan laba kotor dikurangi dengan operating expense akan menghasilkan net income atau pendapatan bersih.
Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, Mas Erik. Kepada Mas Erik saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa aja sih yang ada di multi-step income statement. Yang pertama yang ada di multi-step income statement yaitu selling expense atau beban penjualan dikeluarkan secara langsung dalam penjualan barang dagangan. Selanjutnya yaitu administrative expense atau biaya administrasi, terkadang disebut juga biaya umum, dikeluarkan dalam administrasi atau operasi umum bisnis. Selanjutnya income from operation atau pendapatan dari operasi, kadang disebut pendapatan operasional, ditentukan dengan mengurangi biaya operasional dari laba kotor. Selanjutnya other income atau pendapatan lain adalah pendapatan dari sumber selain aktivitas operasional utama suatu bisnis. Selanjutnya other expense atau beban lain adalah beban yang tidak dapat ditelusuri langsung ke operasi normal atau bisnis. Selanjutnya mengurangi pendapatan dan beban lain-lain dari pendapatan dari operasi atau income from operation, menghasilkan laba atau rugi bersih. Bentuk alternatif laporan laba rugi adalah laporan laba rugi single step. Laporan laba rugi ini mengurangi total semua beban dalam satu langkah dari total semua pendapatan. Format laporan laba rugi single step menekankan total pendapatan dan total beban dalam menentukan laba bersih. Kekurangan terhadap formulir langkah tunggal adalah laba kotor dan laba dari operasi tidak dilaporkan atau kurang informatif. Contoh di laporan keuangannya, contohnya total revenues itu penjumlahan dari net sale ditambah dengan rent revenues. Selanjutnya expense itu penjumlahan dari cost of merchandise sold, selling expense, administrasi expense, dan interest expense. Jadi didapatlah nanti total expense. Selanjutnya untuk mencari net income-nya kita total revenues dikurangi dengan total expense. Jadi nanti dapatlah net income-nya. Laporan laba rugi multi step. Apa sih perbedaan one step, single step dengan multi step? Laporan laba rugi multi step lebih informatif karena menyajikan perhitungan bertahap. Pendekatan ini memisahkan aktivitas bisnis dari transaksi insidental, memberikan informasi mendalam tentang efisiensi operasional dan sumber profitabilitas utama. Sedangkan laporan laba rugi single step yang hanya menghitung total pendapatan dikurangi total biaya secara langsung. Jadi laporan laba rugi multi step lebih lengkap daripada single step. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Yasmin Khadijah Diva Putri. Saya akan menjelaskan mengenai studi kasus laporan laba rugi multi-step. Bagaimana untuk membuat laporan laba rugi multi-step adalah dengan memisahkan transaksi operasi dari transaksi non-operasi, membandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berhubungan. Untuk cara menghitungnya dengan hitung laba kotor. Untuk mendapatkan laba kotor dari penjualan bersih dikurangi HPP. Lalu menghitung laba operasi dari laba kotor dikurangi biaya operasional seperti dari penjualan dan administrasi. Lalu tambahkan atau kurangi pos non-operasional untuk dapat laba bersih. Berikut adalah studi kasus dari laporan keuangan perusahaan dagang PT Unsia di bulan November 2025. Pertama, ada pendapatan operasional. Ada pendapatan bersih 107 juta dengan harga pokok penjualan atau HPP-nya 52 juta. Lalu ada beban operasional. Pertama ada beban gaji 15 juta di debit. Mengapa beban operasional di debit? Dikarenakan ekuitas yang berkurang, jadi ditempatkan di debit. Lalu ada beban sewa tempat 8 juta di debit. Beban utilitas listrik dan air 5 juta, beban pemasaran 4 juta, beban penyusutan 2 juta, pendapatan bunga bank non-operasional 950.000, beban bunga bank non-operasional 850.000. Lalu ada pendapatan operasional untuk menghitung laba kotornya dari
pendapatan bersih 107 juta dikurangi dengan HPP 52 juta, menghasilkan laba kotor 55 juta di kredit. Lalu ada beban operasional, beban gaji 15 juta, beban sewa 8 juta, beban utilitas 5 juta, beban pemasaran 4 juta, dan beban penyusutan 2 juta. Lalu untuk totalnya menjadi 30 juta di debit. Laba kotornya 55 juta di kredit, dan beban operasional yang sudah dihitung sebelumnya 30 juta di debit. Untuk selisihnya 25 juta di kredit. Lalu untuk pendapatan atau beban non-operasional, ada pendapatan bunga 950.000 di kredit, ada beban bunga 850 di debit. Untuk total pendapatan non-operasional ada 100.000 di kredit. Lalu laba bersihnya ada laba operasional 25 juta di kredit, pendapatan non-operasional 950 di kredit, dan beban non-operasional di debit 850.000, menjadi total 25.100.000. Menurut ulasan dari studi kasus sebelumnya, PT Unsia menghasilkan laba kotor 55 juta dan laba operasi 25 juta, menunjukkan bahwa aktivitas perusahaan sangat menguntungkan dengan margin operasi yang kuat. Gross profit marginnya 55 juta dibagi dari 107 juta menghasilkan 51%. Operating profit marginnya 25 juta dibagi 107 juta menjadi 23%. Kedua margin tersebut termasuk sangat baik untuk perusahaan dagang. Sekian penjelasan studi kasus oleh saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Analisis kinerja penjualan dan laba kotor PT Unsia. Yang pertama itu penjualan bersih 107 juta, HPP-nya 52 juta, laba kotornya 55 juta. Interpretasinya yang pertama dengan gross profit 51%, perusahaan memiliki probabilitas penjualan yang sangat baik. Artinya dari setiap 1 rupiah penjualan, perusahaan menghasilkan 0,51 laba kotor. HPP yang relatif rendah dibanding penjualan menunjukkan efisiensi dalam pembelian persediaan. Pengendalian biaya produksi atau akuisisi barang dagang berjalan baik. Yang kedua itu ada analisis beban operasional. Total beban operasional itu 30 juta, terdiri dari 15 juta gaji, sewa 8 juta, utilitas 5 juta, pemasaran 4 juta, penyusutan 2 juta. Interpretasinya, komponen terbesar adalah gaji 50%, sehingga pengendalian SDM menjadi sangat berpengaruh. Beban sewa dan utilitas juga signifikan, menunjukkan struktur biaya tetap yang cukup tinggi, namun total beban operasional masih jauh lebih kecil dari laba kotor, sehingga tidak menekan profit secara berlebihan. Laba operasional sama dengan laba kotor dikurang beban operasional 55 juta dikurang 30 juta sama dengan 25 juta. Interpretasinya operating profit marginnya 23% juga sangat baik untuk perusahaan dagang. Artinya perusahaan mampu menjalankan aktivitas inti dengan efisiensi. Margin 23% menunjukkan pengendalian operasional efektif. Biaya tidak menguras profit secara signifikan. Yang keempat itu ada pendapatan dan beban non-operasional. Pendapatan bunganya 950, beban bunga 850.000, total non-operasional 100.000. Interpretasinya adalah aktivitas operasional tidak signifikan namun tetap memberikan kontribusi positif. Beban bunga kecil plus indikasi utang perusahaan rendah atau bunga ringan dengan struktur pendapatan sehat. Yang kelima itu adalah laba bersih. Laba bersihnya adalah 25.100.000. Intervensinya laba bersih yang sangat dekat dengan laba operasional menunjukkan perusahaan sangat bergantung pada kinerja operasional bukan pendapatan lain. Hal ini merupakan tanda kesehatan bisnis yang baik karena
sumber keuntungan utama berasal dari aktivitas inti. Analisis kinerja penjualan dan laba kotor. Berikut analisis profitabilitas ringkasannya. Rasio Gross profit margin dengan nilai 51%, interpretasinya sangat baik, efisiensi mengelola HPP. Rasio operasional profit margin 23%, kinerja operasional sehat. Rasio net profit margin 25.100 dibagi 107 sama dengan 23,4%, kinerja keseluruhan kuat. Ketiga, rasio menunjukkan perusahaan dalam kondisi yang sangat sehat dan profitable. Kesimpulan dari analisis kinerja penjualan dan laba kotor PT Unsia menunjukkan performa keuangan yang sangat baik pada November 2025. Laba kotor dan laba operasional tinggi, margin profit besar 51% dan 23%. Beban operasional terkendali, pendapatan bersih stabil, tidak tergantung pada pendapatan non operasional.